Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang menyebutkan jumlah TPS lokasi khusus di Kabupaten Pandeglang hanya ada 1 TPS pada pemilu tahun 2024. Adapun jumlah TPS di Kabupaten Pandeglang sebanyak 3.759 TPS tersebar di 339 desa dan kelurahan dan 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Pandeglang Rodi Herdiana mengatakan hanya ada 1 TPS lokasi khusus dari 3.759 TPS di Kabupaten Pandeglang. Dia mengatakan jumlah pemilih di TPS lokasi khusus itu masih dilakukan pendataan. Ia mengatakan jika namanya terdaftar di DPT, maka pihaknya akan melakukan layanan pindah memilih dengan catatan korelasi 2 lembaga, KPU dengan Lapas. Dikatakan dia, di rumah sakit itu, KPPS akan melayani 2 pemilih, yaitu tenaga kesehatan atau pegawai dan pasien rawat inap. Ia mengatakan, pendataan di rumah sakit itu akan didiskusikan di detik-detik akhir, mendekati waktu pemilihan, tepatnya pada tanggal 7 Februari tahun 2024. Sedangkan untuk data pegawai dan nakes sudah ada, dan itu dilakukan oleh teman-teman PPK di Kecamatan Kaduhejo, sesuai keberadaan RSUD Berkah berada di Kecamatan Kaduhejo. Penyesuaian itu dikarenakan KSK dilakukan oleh petugas KPPS, jadi ketika memang sudah bisa melayani KSK maka petugas KPPS nanti didampingi pengawas melakukan KSK ke rumah sakit. Rodi menjelaskan, batasan jumlah pemilih di setiap TPS itu sebanyak 300 orang pemilih, tentunya batas maksimal itu 300 pemilih. Masuk ke dalam TPS Loksus. TPS Loksus, lokasi khusus begitu ya. Di Pandeglang dari 3.759 hanya ada 1 TPS lokasi khusus, yaitu adanya di Lapas saja. Dengan jumlah pemilih yang ada di DPT itu 274 pemilih. Di Lapas? Iya, yang ada di Lapas. Kalau misalkan yang tahanan masih di Polres gimana? Nah, sementara kita masih ada pendataan. Ketika misalkan sudah masuk ke Lapas, mereka nanti mendata dan kita terlebih dahulu cek DPT online. Apakah yang bersangkutan terdaftar di DPT atau tidak, begitu ya. Kalau terdaftar di DPT, kita masukkan sebagai pelayanan pindah memilih. Gitu, dengan catatan bahwa korelasi antara 2 lembaga KPU dengan Lapas. Nanti Lapas menyerahkan data ke kami. Akhirnya nanti di batas akhirnya tanggal 7 itu, tanggal 7 Februari 2024. Itu ya memang mekanismenya. Kemarin kita sudah melakukan koordinasi dan komunikasi ke Dirut ya, Direktur RSUD Pak Firman. Kita juga akan melayani, terutama ada 2 yang kita layani di sana, tenaga kesehatan atau pegawai dan pasien yang sedang dirawat inap. Nah, soal pasien yang dirawat inap ini tentu kita belum masih punya data begitu ya, karena dimungkinkan mereka juga nggak mau menyerahkan data, khawatir kita data hari ini 2 hari atau 3 hari ke depan mereka sudah pada pulang kembali ke tempat asalnya kan gitu kira-kira. Paling nanti ya kita eksekusi di detik-detik terakhir. Nah, soal pendataan di khusus untuk pegawai dan tenaga kesehatan itu sudah ada dan sudah berjenjang dan dilakukan oleh teman-teman PPK Kaduhejo.